Satu tapi nambah. Nambah tapi. Pemirsa, pasien anak kali ini masih muda, usianya 23 tahun, keluhannya cepat keluar dan terlalu sensitif. Tempo hari di video Ana sudah disampaikan saat pria mengeluhkan terlalu sensitif itu salah besar, seharusnya bangga. Ya, ini biar diinget-inget nih Kak video ya. Jadi saat pria mengeluhkan cepat keluar, apalagi anak muda nih biasanya cepet banget keluarnya, ciuman keluar, diraba keluar, wajar karena tingkat sensitivitasnya masih sangat bagus. Nah, pasien ini juga mengeluhkan sangat sensitif, dalam tanda kutip karena sangat sensitif jadi cepat keluar gitu ya. Salah besar ya, nih anak muda dengerin. Saat mengeluhkan cepat keluar, kalau kendaraan remnya ngeslong. Kalau Anda mengeluhkan terlalu sensitif, artinya gasnya galak. Artinya juga saat mengeluhkan tabrakan menyalahkan gasnya yang galak, salah. Yang benar kenapa terjadi tabrakan? Rem kamu nggak fungsi. Gasnya galak biarin, kalau bisa sampai tua mesinnya tetap galak, tetap sensitif. Jadi jangan menyalahkan terlalu sensitif sehingga cepat keluar, salah. Saat Anda berkendara dan tabrakan, bukan gasnya yang terlalu galak. Anda nggak bisa menggunakan remnya, bisa jadi remnya rusak, berkarat, kendur, atau memang nggak tahu cara menggunakannya. Jadi kalau terlalu sensitif, berbanggalah kalau bisa sampai 70 tahun nanti tetap sensitif, tetap ngacengan, dikit-dikit berdiri. Bapak-bapak tua, nih tak ulang lagi videoku yang kemarin. Bapak-bapak tua yang datang ke sini mengeluhkan sulit bangun atau impoten, itu karena sudah kehilangan sensitivitasnya dan nggak ada toko yang jual. Nggak ada obat yang membuat sensitivitasnya kembali. Tapi kalau obat yang membuat kerja sistem saraf seperti dipaksa di luar kemampuan, itu banyak. Saat dikonsumsi dalam durasi lama, justru mengarah ke impotensi. Nah, supaya kamu tidak butuh obat-obat itu, sensitivitasnya dipertahankan. Kalau bisa sampai tua nanti gampang berdiri, disenggol berdiri, dikit-dikit berdiri. Itu nggak ada yang jual. Nggak ada produsennya, nggak ada distributornya, nggak ada tokonya. Ya, jadi cepat keluarnya karena apa? Ambil kesimpulan. Jadi kamu cepat keluar karena apa? Karena gas kamu sangat galak. Tapi itu bagus. Remnya kalau bisa dibagusin supaya berimbang antara gas dan rem. Ngebut boleh, remnya jangan ngeslong. Kalau terjadi tabrakan karena ngebut, jangan salahkan gasnya yang galak. Rem kamu nih yang perlu dipermak. Nah, rem ini itu sebuah otot kecil yang terjepit letaknya. Kenapa diletakkan Tuhan di posisi terjepit? Karena dia rawan sekali dan seharusnya, sebaiknya pertimbangan Tuhan nih, dilindungi oleh otot-otot besar di sekitarnya supaya tidak mudah cedera. Tapi saat tidak mampu menjaganya, pemilik organ tidak mampu menjaga otot ini, otot-otot besar yang seharusnya tugasnya melindungi otot ini justru merusaknya. Merusaknya seperti apa? Misalnya malas olahraga, duduk terlalu lama, berat badan mulai tidak ideal, kemudian memilih cabang olahraga yang salah yang membuat otot ini semakin terjepit, asupan tidak dijaga, suka minum dingin. Efek minum dingin, jaringan akan memadat. Kalau asupannya tidak bagus, otot-otot akan hilang kelenturannya termasuk penahan sperma. Begitu juga elastisitas pembuluh darah sehingga kontribusi darah pembawa nutrisi untuk organ-organ di tubuh mulai terganggu. Itu efek buruk dari minuman dingin. Kemudian olahraga yang tidak saya sarankan untuk pria yang sudah mengeluhkan cepat keluar. Olahraga dengan posisi duduk.
tinggalkan. Sit up, baring, duduk, baring, duduk. Bersepeda. Kemudian olahraga berupa tendangan keras. Misalnya futsal, bola, kickboxing, karate, tenang-tenangan. Kemudian olahraga dengan tekanan berlebihan, misalnya angkat beban. Karena saat Anda angkat beban, biasanya perutnya mengeras, seolah mengejan. Selain letak penahan sperma ini mudah bergeser, saat memilih cabang olahraga dengan tekanan berat, Anda sengaja menggesernya. Belum lagi dia kena efek alam gravitasi bumi. Belum lagi kalau berat nggak ideal, bebannya semakin berlebihan. Belum lagi saat intensitas duduk tinggi, selain tekanan dari atas, juga jepitan pantat, anus, dan pangkal paha. Jadi olahraga yang mendukung apa? Gaya vertikal. Gaya vertikal saja tidak cukup, karena yang dibutuhkan adalah peregangan jaringan di area otot itu supaya otot-otot yang seharusnya melindunginya tetap melindunginya, bukan justru mencengkramnya. Ini tak jelasin ke kamu, tapi supaya kamu nggak lupa, tak video. Ya, nanti tinggal kamu buka, nggak ada kelihat, cuma kaki doang. Ya, itu untuk efek buruk dari pola-pola yang kurang bagus. Belum lagi efek buruk dari pola seks, misalnya seks bebas, onani, itu juga memperparah keadaan. Kemudian otot penahan sperma ini kalau secara anatomi memang tugasnya untuk menahan cairan. Itu hanya secara anatomi. Tapi Tuhan menciptakan otot ini sebenarnya bukan mempedulikan supaya pemilik organ bisa main lama. Masa itu urusan Tuhan? Bukan dengan tujuan nih supaya dia nih kalau main bisa lama, bukan itu. Itu cuma bonus kalau otot ini nggak rusak. Tujuan Tuhan menciptakan otot ini adalah sebagai balancing, penyeimbang. Ada gas, diciptakan rem supaya gas Anda tetap baik-baik saja, terkontrol, diciptakan rem. Kemudian letak otot ini bersinggungan dengan organ-organ lain yang tidak kalah pentingnya untuk pria. Kalau otot ini dijaga, organ lain pun yang bersinggungan dengan dia akan ikut sehat. Untuk menghindari gangguan ereksi, supaya kerja testis tidak terforsir, supaya tidak mengalami gangguan ereksi, supaya prostat sehat, supaya tidak ambeien. Jadi balancing ini tidak boleh rusak. Keluhan ejakulasi dini itu hanya kecil, tapi saat dibiarin berlarut-larut, Anda punya potensi ambeien, gangguan ereksi, kualitas sperma memburuk, kualitas hormon memburuk, dan prostat masa tuanya kalau tidak diperhatikan. Karena letak otot ini tepat di bawah prostat. Kalau dia terlalu bergeser dan menimpa bagian organ di bawahnya, ambeien. Otot ini membutuhkan ruang gerak yang cukup untuk berlaku seperti portal buka dan tutup. Itu kenapa Tuhan meletakkannya di area simpul. Kalau dia membutuhkan ruang gerak untuk berlaku seperti katup, artinya adalah pemilik organ harus tetap stabilkan supaya ruang gerak otot ini tetap ada. Cabang olahraga tertentu justru menghilangkan ruang geraknya, misalnya sit up tadi, bersepeda, angkat beban berlebihan, olahraga apapun dengan posisi duduk. Kemudian olahraga berupa tendangan kenapa juga merusak otot ini? Kalau efek buruk dari duduk adalah menjepit otot ini sehingga berat untuk ditarik, saat memilih cabang olahraga dengan hasil pendempalan paha maupun pantat, otot ini akan semakin berat bebannya saat ditarik. Bahkan saat kondisinya sangat parah, badminton pun tidak disarankan kalau kondisinya sangat parah. Terus yang disarankan apa? Yang disarankan dan paling simpel itu jogging ringan, lari ringan, lari santai, itu paling aman. Segala usia boleh. Kalau yang sudah tidak mampu, misalnya faktor usia, kemampuan otot dan tulang sudah tidak ada, kemudian juga cacat misalnya, ya lakukan sebisanya, jalan sehat atau bagaimana. Tapi selagi mampu, jogging itu paling aman.
hasil dari jogging itu bukan hanya untuk mempermudah tarikan penahan sperma, akan terasa lebih ringan daripada tidak mau melakukannya. Tapi jogging saja masih kurang bagus. Kalau pengen bagus, stretching dulu. Pembakarannya didapat dari stretching. Joggingnya untuk membuang hasil pembakaran dari stretching supaya tidak berhenti di area simpul. Supaya hasil pembakarannya turun dari pergerakan kaki saat Anda jogging. Ya. Ini untuk penjelasannya supaya ingat nih nanti ya disetel. Kemudian saat pria hobi minum dingin biasanya efek buruknya tidak hanya cepat keluar, tapi ukuran Mr. P-nya mengecil. Itu kalau sering minum dingin. Cepat ngucur juga. Ah, ya. Terus kalau sudah, ini kan jaringannya sangat buruk, udah tak cek. Tadi bilangnya hobinya renang juga, akan semakin parah. Boleh renang tapi nggak sekarang-sekarang. Jaringannya diperbaiki dulu, diregangin dulu, supaya saat renang itu tidak memperparah keluhan ejakulasi dininya. Ada keluhan lain? Itu aja ya, minum yuk, tak kerjakan. Oke pemirsa, mudah-mudahan live kali ini bermanfaat juga untuk Anda. Kalau nggak bermanfaat ya sudah, lewatin aja.